Ya, kalau tanya terus. Baik, untuk mata kuliah administrasi bisnis, ini adalah mata kuliah lanjutan setelah kalian menyelesaikan mata kuliah dasar, yaitu dasar ilmu administrasi. Kalian sudah dapat belum dasar ilmu administrasi? Udah ya? Udah, Miss. Udah ya? Semester awal satu ya? Nah, kalau kalian sudah dapat, nah ini adalah lanjutannya gitu. Jadi, memahami dulu yang dasar ilmu administrasi, baru nanti yang administrasi bisnis. Karena di sini administrasi bisnis itu termasuk bidang ilmu atau multidisipliner yang komprehensif, teman-teman. Jadi nanti ini adalah gabungan berbagai mata kuliah. Karena ini merupakan landasan dari operasional perusahaan atau sektor private. Jadi nanti kalian belajar juga marketing, kalian belajar tentang manajemen, kalian belajar ekonomi, bahkan ekonomi mikro dan makro, kalian belajar tentang keuangan secara sederhana, kalian juga belajar tentang HRM, Human Resource Management ya, kalian belajar tentang stok dan sebagainya, supply chain, juga sampai ke hukum bisnis, bahkan ada sedikit politik. Jadi administrasi bisnis ini multidisipliner yang komprehensif, berbagai bidang ilmu sosial karena merupakan landasan dari operasional bisnis atau perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman kalau memahami administrasi bisnis itu sudah pasti memahami tentang manajemen ya dan juga organisasi. Nanti kita breakdown lagi. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan di pertemuan satu atau perdana terkait dengan RPS atau silabus atau poin-poin materi yang teman-teman semua setidaknya akan pelajari di satu semester ini ya. Lalu tentang konsep sederhana atau pengertian basic tentang business administration. Juga nanti ada tata tertib kelas secara cepat saja atau simple. Juga aturan penilaian, komponen penilaian, juga ketentuan penilaian. Baik, kita awali dulu ya. Kita awali dulu dengan refresh sejenak what is the meaning of administration. Jadi banyak banget ya. Administrasi itu cabang ilmu, teman-teman. Nah, ini jurusan yang saat ini teman-teman sedang pelajari atau yang kalian pilih untuk menjadi output dari kesarjanaan teman-teman yaitu administrasi. Jadi kalian ada di bidang ilmu administrasi, bukan di bidang ilmu manajemen ya. Nah, nanti kita lihat bedanya. Administrasi seperti apa, manajemen seperti apa. Yang administrasi itu banyak bidangnya, teman-teman. Ada bisnis, pendidikan, apalagi yang di S1 ya, pendidikan administrasi perkantoran, ada yang publik, ada yang negara, juga bahkan ada yang niaga. Jadi dulu namanya administrasi itu niaga, lalu diganti menjadi administrasi bisnis teman-teman ya. Jadi agak sedikit bergeser gitu ya dari niaga ke arah bisnis. Intinya masih sama, tapi niaga itu istilah zaman dulu ya, istilah di tahun 90-an, di awal-awal 2000-an ketika sudah masuk ke era digital mulai berubah jadi bisnis gitu. Sama dengan administrasi negara, itu biasanya divisi pol ya. Kembali dulu awalnya administrasi negara jadi administrasi publik. Ada juga administrasi fiskal, itu biasanya di STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu belajar tentang administrasi keuangan, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita yang di perkantoran, di mana skup perkantoran itu berada? Nanti kita akan breakdown lagi perkantoran, bisnis, dan juga manajemen itu di lingkup yang seperti apa, supaya teman-teman nanti paham, ketika sudah paham, mengerti, nanti pas kerja itu enak gitu ya. Karena ini outputnya adalah untuk bekal kalian ketika sudah lulus, terus cari kerja, dan bekerja bisa lebih baik, lebih all out lagi karena punya wawasan yang cukup. Nah, ini dia silabus atau RPS atau materi satu semester ke depan. Teman-teman akan belajar tentang ciri-cirinya dulu, pengertiannya, tentang konsep juga ruang lingkup administrasi bisnis itu apa. Mungkin sampai ke sejarah-sejarah awal dari administrasi bisnis itu dari Amerika atau dari Inggris itu berbeda ya. Kalau manajemen itu dari Inggris, dari Amerika Serikat itu administrasi bisnis. Itu ada era di mana koloni dari Inggris masuk ke Amerika, terus dia bikin ilmu yang baru, bikin perkembangan ilmu yang baru yang disebut dengan administrasi bisnis. Awalnya memang manajemen ya yang paling
dasar, lalu berkembang menjadi sebuah administrasi. Jadi ada sejarah yang berbeda, teman-teman. Kenapa manajemen dan administrasi itu akhirnya menjadi beda jurusan gitu ya. Kalau di Indonesia banyak yang manajemen itu masih di bawah Fakultas Ekonomi. Sedangkan ya administrasi, ilmu administrasi, baik publik maupun administrasi bisnis itu sekarang kebanyakan ya di universitas di Indonesia itu di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena lebih banyak belajar tentang aturan-aturan sosial ya, bukan ke ekonomi. Lebih banyaknya ke sosial politik sebenarnya, karena ini sifatnya general. Oke, nanti yang kedua, kita belajar tentang organisasi dan manajemen bisnis. Kita singkatnya biasanya OMB. Lalu yang ketiga kita belajar tentang transportasi. Nanti di sini kita akan lebih upgrade namanya supply chain ya, supply chain management SCM. SCM nanti SCM itu ada yang elektronik SCM juga ada. Lalu yang keempat pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing management ya. Turunan lebih tingginya di marketing management disebut marketing strategis. Kalau kalian pernah dengar tentang social media marketing, SEO optimization, copywriting gitu ya, itu masuk skill yang dimana dia merupakan bidang dari pemasaran atau marketing strategis. Biasanya marketing strategis ini di bawahnya marketing ya, di bawah bidang departemen marketing kalau di perusahaan swasta. Lalu ada juga perilaku konsumen atau consumer behavior, bagaimana kita bisa memahami konsumen secara pembelian, dari kecenderungannya mereka membeli produk gitu ya, kecenderungan mereka ke depan seperti apa, kesukaannya itu ilmunya disebut perilaku konsumen. Lalu ada ekonomi mikro dan makro, di mana bedanya yang mikro itu kita belajar skup yang sangat kecil, aturan-aturan untuk unit terkecil di masyarakat, misalnya untuk UMKM seperti apa, untuk bisnis personal seperti apa, ekonomi mikro kalau PT bagaimana, CV bagaimana, sedangkan makro itu aturan mengatur unit-unit tadi, seperti per kapita, lalu juga tentang kas negara, tentang inflasi, deflasi, dan juga value atau falas ya, falas, dan juga aturan-aturan terkait ekspor impor itu masuk ke makro. Jadi ketika kita ingin berbisnis atau para business owner ini juga harus punya pengetahuan tentang makro, harus tahu tentang falas, harus tahu tentang aturan ekspor impor dan sebagainya, harus tahu tentang supplier kita dari luar negeri itu harus seperti apa aturannya. Itu adalah ekonomi makro. Lalu yang berikutnya tentang perilaku organisasi atau budaya perusahaan. Ini bagaimana kita menetapkan sebuah nilai perusahaan ya, value, bagaimana tentang visi misi. Jadi ketika kita punya klien perusahaan lain, kita harus tahu ya nilainya sama nggak dengan kita, misinya sama nggak. Kalau nggak sama, kita nggak bisa kolaborasi gitu ya. Itu disebut dengan perilaku organisasi. Kita harus tahu bahwa bisnis ini punya kecenderungan karakter kemana gitu ya, sebagai satu kumpulan unit-unit di perusahaan itu sendiri kan nggak mungkin ya sebagai perorangan namanya bisnis itu pasti punya bidang-bidang yang jadi satu akhirnya jadi komunal dan ini punya perilaku tertentu gitu ya satu perusahaan besar ini dari perilaku personal gitu ya di departemen dikumpulkan jadi perilaku yang besar. Nah ini bisa dibaca gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya ada bisnis internasional itu lebih detail lagi ya terkait dengan isu-isu bagaimana yang terjadi tentang misalnya yang paling update ini franchise gitu ya, franchise. Mungkin nanti bedah kasusnya yang marak sekali itu adalah F&B ya, bidang-bidang food beverage itu sudah banyak masuk ke Indonesia. Itu masuk kategori kalau dalam administrasi bisnis itu bisnis franchise. Bisa mau yang fashion, bisa yang F&B. Di Indonesia sudah banyak banget ya bisnis internasional kasusnya, studi kasusnya. Lalu yang ke-10 ada komunikasi pemasaran, itu kita bilangnya adalah marketing mix. 4P gitu ya. Price, product, ada place juga, dan juga ada people dan sebagainya. Itu masuk ke marketing mix, masuk ke komunikasi pemasaran ya teman-teman. Atau bisa juga masuk ke manajemen pemasaran. Tapi nanti channelingnya seperti kalau misalnya place atau channel place-nya itu kemana, lalu bagaimana media yang tepat dan sebagainya, itu masuk ke komunikasi pemasaran. Lalu yang ke-11 ada strategi dan perencanaan bisnis. Ini masuk ke bagaimana kita membreakdown planning bisnis ya teman-teman. Ketika kita benar-benar ingin jadi pengusaha, kita punya bisnis, itu nggak bisa cuma sekedar bisa laku, bisa makan terus selesai, enggak. Tapi gimana supaya bisnis ini terus berjalan sampai ke keturunan kita yang ketujuh.
Artinya kita harus punya planning bagaimana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau bikin bisnis tapi tidak punya perencanaan jangka pendek, menengah, panjang, itu buang-buang waktu ya teman-teman. Nah, itu perlu dipelajari kembali strategi perencanaan bisnisnya. Kalau bisa, misalnya nih perusahaan konstruksi dalam waktu jangka pendek sudah harus punya omset di nilai 100 juta. Lalu di jangka menengah 5 sampai 7 tahun sampai 10 tahun itu punya omset 1 miliar misalnya. Lalu di jangka panjangnya di 20 tahun ke depan kalau bisa sudah 100 M, sudah punya aliansi atau punya holding company yang lain misalnya di bidang media. Nah, itu masuk ke kategori strategi perencanaan bisnis di bawah bidang ilmunya administrasi bisnis. Lalu ada kebijakan bisnis, teman-teman. Ini masuknya nanti tentang bagaimana membuat aturan-aturan yang baik, aturan yang pas tentang SOP misalnya dan sebagainya ya. Kebijakan bisnis ini bisa masuk juga kategori HRM atau Human Resource Management juga boleh. Nanti yang ke-13 kita juga ada komunikasi bisnis, itu sama hampir mirip dengan komunikasi pemasaran, tapi yang komunikasi bisnis ini lebih general ya teman-teman, tidak hanya berkaitan dengan pemasaran, mungkin berkaitan juga dengan supply chain, bagaimana berkomunikasi dengan para supplier, berkomunikasi dengan pemerintah dan aturan-aturan di luar sana, perizinan dan sebagainya. Yang paling sulit dalam bisnis itu perizinan, teman-teman. Jadi ya bukan sulit tapi repot ya, banyak banget yang harus diurus. Sebenarnya kalau memang kita sudah bertekad punya bisnis mau serius itu harus punya izin. Nah, sekarang kalian punya cita-cita pengen bisnis ya. Kalau misalnya besok menyelesaikan TA aja ketemu dosen males nih, apalagi besok mau ketemu para pembuat aturan yang kalian harus punya syarat untuk bisa bikin badan hukum itu juga lebih repot. Jadi mulai sekarang ketika ada tugas, ketika ada sesuatu rintangan dan tantangan, apapun itu terus diselesaikan ya, jangan sampai berhenti. Kalau memang jatahnya selesai nanti juga akan selesai gitu teman-teman. Ini sekedar motivasi ya, karena dalam fase hidup itu tidak hanya selesai di sini. Nanti berikutnya kalian harus ketemu pimpinan, kalian harus ketemu dengan keluarga yang menghendaki kalian berbisnis, kalian punya anak pengen ekonomi yang lebih sejahtera lagi, kalian harus menghadapi banyak komponen masyarakat. Jadi kuliah ini adalah latihan awalnya sebenarnya. Jadi dimulai dari kuliah harus mulai semangat supaya pas selesai lulus tuh udah paham aturan mainnya di kehidupan nyata gitu ya. Berikutnya ada psikologi industri di mana kita belajar tentang industri bisnis ini punya gerakan atau karakter yang bagaimana supaya kita bisa menentukan sikap sebagai organisasi bisnis. Ini biasanya juga terkait dengan para karyawan ya. Para karyawan juga terkait di sini ya. Ada juga yang bilang psikologi industri ini terkait dengan HRM atau beberapa hal job seperti karyawan, job spec, job desk, dan juga bagaimana kompetitor itu ya, bagaimana juga melihat follower. Jadi ketika berbisnis itu, ketika kita benar-benar ingin punya usaha ya, yang kita lihat namanya medan perang dalam berbisnis itu bentuknya hierarki, teman-teman. Hierarki seperti punya Maslow segitiga ya. Ketika segitiga itu punya level, yang level paling bawah itu kan biasanya level sederhana atau kita baru masuk ya. Baru masuk ke area bisnis tuh level sederhana. Nah, biasanya di level sederhana, paling awal level satu dalam berbisnis itu kita masih berkutat tentang memperbaiki kualitas dari produk. Biasanya kita fokusnya itu ke konsistensi hasil yang ingin kita jual itu harus baik gitu. Fokusnya itu pasti habis di situ ya, habis di riset development dari produk supaya enak rasanya, supaya bagus hasilnya, supaya konsisten. Lalu setelah hasilnya oke, hasilnya bagus, rasanya enak, produk kita biasanya tantangan berikutnya sebagai pebisnis yang awal-awal itu adalah bagaimana mempertahankan pasar dan memperluas pasar, gimana bisa menjual lebih banyak, bagaimana bisa membuat pasar lebih loyal, bisa pelanggan itu makin beragam lagi, tidak hanya skupnya di remaja, tapi juga ke orang yang lebih tua lagi atau bahkan yang anak-anak. Nah, ini adalah tantangan berikutnya di level satu ya, sebagai new entry. Lalu nanti level menengah, oh misal kita udah punya pasar, udah punya cabang, udah rame tokonya. Itu tantangan kedua kita naik ke level untuk hierarki bisnis berikutnya yaitu kita biasanya nanti berhubungan dengan tantangan lingkungan. Lingkungan teman-teman. Lingkungan itu misalnya di situ sudah ada pemain sebelumnya, otomatis kita ketemu kompetitor ya, ketemu kompetitor lama gitu ya, di mana mungkin mereka sudah punya pasar yang kuat, jaringan yang kuat, belum nanti mereka merasa
ke-trigger dengan kita yang baru. Nah, di sini ada dua nanti. Caranya adalah kita harus paham psikologi industrinya, gitu. Apakah ini merasa terancam atau mereka sangat welcome atau ngajak kerjasama. Nah, ini kita bisa baca si kompetitor, ilmunya psikologi industri. Nah, bukan itu aja. Nanti kita semakin levelnya naik, jangan lupa kita punya follower ya, punya follower di mana pemain baru itu juga mulai bermunculan gitu ya. Itu selalu seperti itu. Ibarat kita itu berbisnis itu masuk ke dalam sebuah ini ya saluran pipa. Kalau kita masuk di depan kita udah ada, kita masuk agak tengah yang belakang kita mulai ada lagi. Nah, itu harus dipikirkan kondisi kita itu tidak hanya sendirian. Ibarat orang bilang berbisnis itu seperti arena makan dan dimakan ya. Kalau kita tidak segera berusaha memahami kondisi, kita yang akan digilas oleh kondisi. Nah, inilah disebut dengan ilmu bisnis administrasi yang bisa menyokong operasional bisnis. Yang terakhir tentang kepemimpinan, teman-teman. Nah, kepemimpinan ini punya banyak gaya ya, punya banyak style. Jadi leader itu butuh beragam karakter untuk bisa memimpin atau mengayomi dari timnya. Dan endingnya adalah pengambilan keputusan. Buah dari leadership ini adalah pengambilan keputusan. Kalau kalian nanti PIT, PIM di semester depan ya, atau ada mungkin ada yang ambil MBKM dan sebagainya, lebih lebih kenanya adalah PIT, PIM, dan MSIB ya. Nanti semester depan kalian magang nih. Pas kalian magang, kalian akan menemukan experience. Misalnya kalian disuruh untuk jadi team leader, supervisor gitu ya, supervisor atau menjadi team leader tim kecil gitu. Nanti akan diberikan evaluasi biasanya teman-teman. Evaluasinya adalah, oh kita masih kurang untuk berkomunikasi, memberikan info dan arahan gitu ya. Atau kita sudah baik dan sebagainya. Nanti di sini akan kalian temukan ternyata memimpin itu tidak mudah. Sangat butuh ilmu dan belajar terus-menerus ya. Karena tantangannya luar biasa. Karena ilmu yang paling susah di dunia ini tuh bukan ilmu eksak ya, tetapi ilmu menghadapi manusia. Itu paling sulit. Ilmu tentang human resource itu yang paling sulit karena manusia itu berubah-ubah gitu ya. Dan kita harus punya banyak eh backing stylenya ya, ibaratnya harus tahu ilmu-ilmunya supaya kita bisa menghandle berbagai situasi. Misalnya aja waktu itu ada yang bimbingan ke saya angkatan berapa ya? Angkatan 2020 dia udah PTPM, dia cerita kalau pernah mendapat masukan ya dari pimpinannya bahwa cara dia meleader ya, mengelit memimpin memang supervisi dari tim itu kurang baik gitu, dianggap kurang baik. Tapi dia merasa sudah maksimal gitu. Ketika dia merasa sudah maksimal, ternyata yang dibutuhkan bukan itu di tim. Kebetulan perusahaannya adalah desain grafis. Jadi banyak menerima orderan terkait dengan desain logo gitu ya, desain logo, desain produk dan sebagainya. Lalu si mahasiswa ini yang internship di PTPM ini dia diminta menjadi tim leader produk tertentu. Nah, waktu itu dirasa terlalu struktural. Kepemimpinan si mahasiswa ini terlalu struktural gitu ya. Karena yang menjadi pegawainya banyak anak SMK ya, banyak anak SMK. Karena di situ kan mereka kontrak ya. Dan dianggap terlalu militan jadwal untuk deadline menyelesaikan produk ya. Nah, di sini kita bisa paham bahwa tim yang ada di perusahaan itu adalah punya karakter yang sifatnya santai gitu, yang sifatnya tidak bisa ditekan. Kalau pekerja seni itu kalau dikasih jadwal deadline yang ketat itu sulit ya teman-teman. Nah ini butuh leadership style yang pas. Jadi mungkin dia harus menerapkan leadership yang moderat, tidak yang otoriter. Kalau yang otoriter itu biasanya di akunting ya, di akunting, di teknik, di mana mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang sangat rutin dan sebagainya. Kalau hal yang butuh seni itu agak sulit ya, dan cara pendekatannya agak agak sedikit berbeda. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang administrasi bisnis. Jadi kita belajar berbagai bidang ilmu yang menjadi satu semuanya, terutama ekonomi dan sosial ya. Ekonomi dan sosial. Oke, untuk pembelajaran ke depan di satu semester ini kita akan menggunakan aktivitas presentasi kelompok, teman-teman. Mungkin kalian sudah dengar di tim yang tadi pagi ya, di kelas yang tadi pagi, di mana dari 15 silabus ini atau 15 poin RPS ini akan dipresentasikan oleh teman-teman semua
dengan cara pembagian kelompok ya. Nanti saya kasih absensinya ya. Absensi di Excel-nya saya sudah ada, nanti saya kirim di grup. Jadi per poin, misalnya poin satu tentang pengertian ciri-ciri konsep serta ruang lingkup administrasi bisnis, itu dipresentasikan oleh tim satu gitu ya. Lalu yang nomor dua itu oleh tim dua, yang nomor tiga oleh tim tiga, dan seterusnya. Satu tim terdiri dari 3 orang, tapi nanti mungkin ada yang 2 orang gitu ya. Tidak apa-apa, mengikuti saja. Lalu komponennya dari 3 orang ini, satu nanti bertindak sebagai moderator, membuka, lalu menyajikan, memandu jalannya presentasi, lalu juga menghidupkan suasana supaya teman-teman yang menonton dan juga kita atau saya tertarik untuk bertanya atau seperti menghidupkan situasi meeting ya, rapat, kurang lebih seperti itu. Lalu yang presenter 1 dan 2 orang ini yaitu menjelaskan tentang poin-poin presentasi gitu ya, dan juga nanti bersiap untuk menjawab dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan moderator juga setidaknya bisa membantu menjawab gitu ya. Karena di situ juga akan kita perhitungkan poin dan juga penilaian dari moderator. Lalu poinnya apa aja yang ada di dalam PPT yang akan disampaikan. Yang pertama adalah poin utama ya, yang paling utama itu terkait dengan teori dan konsep, di mana harus ada nama ahli dan juga tahun, dan pastikan tahunnya adalah yang terbaru ya, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, itu ya, 2017 itu yang terakhir sih saran saya. Misalnya aja kita ingin presentasi tentang supply chain management atau manajemen transportasi gitu ya. Nah, otomatis di slide-slide awal kalian cerita dulu tentang pengertian supply chain management, konsepnya seperti apa, lalu teori atau ahli menyatakan tentang supply chain management itu apa, fungsinya apa, tujuannya apa, unsurnya apa, siapa nama ahlinya, tahun berapa. Nah, itu butuh berapa untuk teori-teori tergantung kebutuhan ya. Semisal butuhnya satu unsur misalnya butuh 3 teori ahli, silakan boleh. Lalu yang berikutnya, poin setelah kalian jelaskan teori konsep, jelaskan contoh kasus, studi kasus terupdate-nya, sebut nama merek PT-nya apa, malah misalnya maskapai boleh, nama perusahaannya FNB boleh gitu ya, sebut nama perusahaannya, misal nanti mau dipresentasikan ada gambarnya juga boleh. Di administrasi bisnis atau di pelajaran marketing kita tuh biasanya studi kasusnya langsung menyebutkan ini ya merek ya. Kita sudah bedah merek, bedah kasusnya, bedah merek biasanya ya. Jadi tidak perlu takut-takut lagi untuk sebut merek karena di sini kita belajar tentang eh, semua bidang gitu. Nah, analisis studi kasus minimal itu 2 kasus. Tapi pastikan bidangnya di private, bukan yang di public. Karena administrasi itu ada 3 lingkup ya. Satu adalah di ranah swasta, 2 di ranah publik atau pemerintah, seperti kementerian gitu ya. Juga departemen-departemen Pemda itu tidak boleh masuk ke contoh administrasi bisnis. Lalu yang ketiga itu ada administrasi untuk LSM yang sosial masyarakat atau NGO yang tidak terkait profit ataupun terkait pemerintahan, jadi beda administrasi. So, ini masuk yang kategori private sector yang fokusnya adalah profit ya teman-teman kasusnya gitu. Lalu yang terakhir, poin terakhir yang harus muncul di presentasi adalah sebuah kesimpulan atau statement atau judgement atau pernyataan dari kelompok Anda tentang poin yang Anda jelaskan. Misalnya menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen itu punya teori A, B, C, dan D. Lalu studi kasusnya tentang marketing manajemen itu adalah eh, untuk kasusnya misal mengambil salah satu contoh merek ya di luar negeri gitu ya. Satu atau dua. Lalu disimpulkan. Ketika disimpulkan, kalian harus punya sebuah statement. Misalnya, bahwa manajemen pemasaran yang sudah dilakukan untuk bidang A, bidang jasa saat ini itu sudah banyak yang disesuaikan dengan era digital sehingga ini cocok untuk yang karakter A dan B dan untuk yang ini adalah tidak sesuai harusnya ini dan ini. Jadi ini murni dari pemikiran Anda sendiri sebagai tim. Jadi Anda harus punya independen berpikir itu dijelaskan di kesimpulan. Anda harus punya keberanian menyatakan pendapat bahwa saya setuju, tidak cocok, ini sesuai, nggak sesuai. Nah, dasarnya bisa bilang seperti itu ada teorinya, ada kasusnya. Jadi Anda bisa berstatement itu hasil analisis
dari teori dan juga kasus gitu ya. Jadi tidak bisa yang kita bilang debat kusir. Debat kusir itu kan personal feeling dan juga dicampur dari POV kita sendiri ya, dari persepsi kita. Tetapi itu bisa muncul sebuah kesimpulan, baik itu memang POV, tapi ada teori yang mendasari dan ada contoh kasus yang memperkuat. Jadi baru kita bisa simpulkan sesuai tidak sesuai, baik nggak baik, atau sudah oke, atau perlu ditingkatkan, atau baiknya bagaimana. Nah, studi kasusnya boleh dalam negeri, boleh luar negeri, sangat diperbolehkan sekali. Misalnya mau studi kasus komparatif, misalnya perusahaan kuliner di Indonesia dan di luar negeri atau franchise di Indonesia dan di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Sedangkan teorinya mau Indonesia boleh, luar negeri boleh baru disimpulkan. Menurut saya lebih baik dan cocoknya luar negeri ini seperti ini, di Indonesia cocoknya yang bagaimana. Itu sangat diperbolehkan. Itu ya. Kasusnya juga yang paling baru kalau bisa 5 tahun terakhir. Oke. Nah, setelah mempresentasikan, nanti presentasinya kurang lebih menurut saya maksimal 30 menit saja. 15 sampai 30 menit ya. Tetapi tergantung dengan tema. Nanti ada yang temanya mungkin ya ekonomi makro itu lumayan gitu ya. Ekonomi makro lumayan besar. Strategi perencanaan bisnis juga itu sangat luas. Jadi nanti slide-nya mengikuti teman-teman. Tapi pastikan jangan lebih dari 20 slide ya. Jangan lebih dari 30 slide. Kalau bisa ya 10 sampai 15 slide gitu ya. Jangan terlalu banyak teman-teman ya. Lalu setelah mempresentasikan nanti tim berikutnya, misal yang presentasi tim satu, lalu tim dua bersiap untuk memberikan pertanyaan ya teman-teman. Tim berikutnya wajib memberikan pertanyaan teman-teman. Lalu nanti dari tim lain juga dipersilakan memberikan pertanyaan, tetapi mungkin random ya. Saya yang mungkin nunjuk dari saya sendiri, saya menunjuk misalnya tim nomor 9 silakan bertanya gitu ya. Kalau misal nggak bisa, nggak ada yang respon juga saya lewatin aja, saya kasih kesempatan tim yang lain gitu ya. Saya juga memberikan pertanyaan ke tim yang presentasi. Jadi saya memberikan pertanyaan juga satu atau dua tergantung dengan wawasan yang teman-teman miliki nanti setelah dipresentasikan. Oke, jadi nanti tanya jawabnya kurang lebih juga 30 menit. Juga nanti saya berikan masukan, saya luruskan, saya informasikan hal-hal terkait dengan yang sudah dipresentasikan. Lalu presentasinya sendiri untuk semua tim 1 sampai 15 itu wajib dikumpulkan minggu depan ya teman-teman. Kita kumpulkan dulu semuanya, semua tim minggu depan. Jadi maksimal hari Minggu sudah ada di G Drive. Nanti saya berikan linknya. Ini saya sedang buat linknya ya. Nanti masukkan di G Drive. Nah ini caranya kalian bagi gitu ya. Kalian bagi kan ada 3 orang atau ada 2 orang gitu ya. Kalian buat dulu teorinya 1 orang. Lalu cari contohnya 1 orang lagi mencari contoh. Sekalian menyimpulkan hasil. Setelah itu dimasukkan ke PPT. Nah, itu nanti PPT-nya akan kita nilai sebagai UTS-nya gitu ya. Dan ketika presentasi itu sebagai nilai tugas, sebagai keaktifan, sebagai komponen penilaian gitu. Lalu kalian pasti kalau mau masukin ke PPT itu punya sistem ini enggak apa atau langsung masuk ke PPT. Biasanya kalau saran saya sebelum masuk ke PPT ketika hunting teori-teori, hunting kasus gitu ya, kalian bikin di Microsoft Word dulu. Kalian masukkan di Microsoft Word ya, bikin essay-nya dulu. Setelah itu nanti kalian baru masukkan ke PPT-nya karena itu sebagai panduan kalian presentasi. Mungkin pas bikin PPT merasa ada data yang kurang maksimal, Anda memasukkan yang beberapa saja yang kalian sempat masukkan karena waktu mengumpulkan mepet. Tapi kalian masih bisa edit yang di Microsoft Word. Jadi itu yang bisa kalian sebagai panduan untuk presentasi gitu ya. Nah, nanti di UAS-nya kalian membuat essay dari setiap poin materi ini gitu, materi dari silabusnya. Nanti kalian sudah mencicil dari UTS-nya itu presentasi di Word-nya itu nanti kalian bikin sebuah makalah atau dirapikan kembali. Kalian lengkapi teorinya, kalian berikan contoh, kalian berikan intro dan sebagainya nanti dikumpulkan untuk UAS. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembelajaran untuk administrasi bisnis di semester ini. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Tidak ada? Aman? Masih bisa dipahami ya? Masih, Bu.
Oke, ini saya kirimkan dulu untuk presensinya. Kok presensi? Link kok, link apa ya? List absensi. Ya, absensi kelas ya untuk pembagian kelompok semisal kalian bingung urutannya dan kalau ada yang MBKM juga itu. Baik, kita lanjut dulu untuk perbedaan administrasi, manajemen, dan organisasi itu apa saja gitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung lagi kalau administrasi itu hal-hal yang sifatnya secara umum dan bagaimana kita menetapkan tujuan ke depan. Sedangkan manajemen itu sifatnya adalah harian, rutin, dan sangat struktural, juga lebih mendetail ya teman-teman. Dan juga dia fokus ke bagaimana mencapai tujuan. Kalau administrasi itu menetapkan tujuannya, misalnya mau berapa nih profitnya ke depan, mau 50 M, apa 50 juta dulu. Nah, penetapan itu adalah berbasis administrasi. Misalnya kita punya kapasitas SDM-nya tidak mampu segitu, berarti penetapannya mungkin lebih sedikit. Nah, itu adalah ranah administrasi. Lalu bagaimana ketika sudah menetapkannya 10 juta nih satu minggu misalnya pendapatan yang ingin kita capai. Nah, itu perlu di breakdown lagi. Nanti per jam perlu ada yang namanya live misalnya. Nanti per minggu perlu adanya promosi di lapangan. Nah, ketika pembreakdownan berbasis waktu itu, detail timeline itu disebut dengan manajemen, teman-teman. Itu ya. Nah, intinya administrasi itu berfokus ke tujuan yang besar, tetapi yang manajemen itu caranya untuk mencapai ke sana, sarananya seperti apa. Lalu kedudukannya bagaimana nih untuk administrasi, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Ini adalah bagan yang sangat populer yang bisa membantu kalian membedakan tentang administrasi dan manajemen. Ini yang membedakan kalian dengan anak-anak manajemen, ya, yang membedakan kalian dengan fakultas ekonomi. Yang membedakan FISIP dengan FE ini adalah bagian ini. Itu ya, itulah kenapa administrasi itu ada di Visipol, bukan di ekonomi. Karena ilmu sosial politik itu lebih banyak ke pengambilan keputusan dan pembuatan regulasi yang sifatnya general, yang dimana tidak tahu atau tidak mempelajari hal yang sangat mendetail seperti di keuangan atau bahkan di ekonomi. Itu ya, ekonomi manajemen atau juga di bagian akuntansi begitu. Jadi semakin kecil skupnya, itu yang dipelajarin itu semakin detail, tetapi dia tidak menengok ke departemen yang lain. Jadi bukan multidisipliner. Kepemimpinan tuh hanya di kepemimpinan yang kita pelajarin gitu ya. Kepemimpinan tidak mempelajari keuangan gitu. Sedangkan manajemen akan mempelajari manajemen saja, tetapi tidak belajar administrasi juga. Walaupun sebenarnya secara pembelajaran konsep iya, tetapi ketika prakteknya untuk pengambilan keputusan di bagian manajemen itu dia lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya rutin. Sedangkan administrasi itu tidak rutin. Istilahnya dia hanya berkala pengambilan keputusannya. Itu ya. Nah, ketika ada seorang leader dan dia berurusan dengan hal-hal yang tulis menulis, surat menyurat, terus dia membreakdown beberapa kegiatan disebut manajemen, itu perlu dinaungi sebuah perkumpulan bisnis atau istilahnya dinaungi oleh badan hukum. Biasanya kita buatkan CV, kita buatkan PT, lah itu disebut dengan organisasi. Ya, itu yang private sector. Lalu nanti ada juga yang publik, ada juga yang LSM atau NGO yang non keduanya. Nah, tetapi ketika ke semua bidang dari administrasi itu juga pasti mengandung unsur kepemimpinan, manajemen, dan juga organisasi, teman-teman. Nah, gimana sih prospek untuk orang-orang yang dia fokusnya di administrasi bisnis ya, bukan di manajemen dan sebagainya? Nah, biasanya di Indonesia ini untuk yang jurusan administrasi bisnis itu hanya sedikit teman-teman. Tetapi yang perkantoran ya juga sedikit ya. Paling banyak itu malah manajemen teman-teman. Paling banyak itu manajemen ya. Hampir semua univ itu punya manajemen. Tapi administrasi bisnis itu sedikit. Kalau di Indonesia ada UI, Undip, Brawijaya, sama Pajajaran. UGM ada, tetapi dia masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia konsentrasi. Tapi nanti kalau sudah di 1 tahun dia ngambil bisnis gitu ya, dia baru ngambil yang bisnis, bukan ngambil yang keuangan gitu ya. Jadi nanti di MM-nya UGM itu ada konsentrasi ke arah administrasi bisnis, tapi dia hanya setahun ya, hampir 1,5 tahun. Tapi kalau yang jurusan murni administrasi bisnis dia hampir 4 tahun ya teman-teman. Kalau yang S1-nya, S2-nya 2 tahun.
Ya, kita belajar tentang analisis-analisis bagaimana pengambilan keputusan nanti. Nah, kenapa? Karena nanti kebanyakan pekerjaannya adalah kalau nggak asisten manajer deh minimal itu ya manajernya atau CEO-nya atau supervisor. Jadi yang kalian punya cita-cita jadi bos itu kalau bisa belajarnya administrasi bisnis. Kalian harus mempelajari banyak hal. Nggak mungkin bos nggak tahu gitu ya. Bos itu harus tahu banyak hal sampai detail. Tapi yang detail sangat-sangat-sangat itu ya anak-anak di bawahnya gitu ya. Misalnya orang-orang yang keuangan, yang akuntansi gitu, yang bagian manajemen pemasaran HRM. Tapi kita tahu secara umum. Jadi ada yang bilang administrasi bisnis itu adalah tahu banyak hal, tetapi hanya sedikit. Tapi dia banyak hal dari mulai ekonomi, mulai keuangan, mulai dari aturan sampai psikologi dia ngerti apa yang terjadi gitu. Tapi untuk detailnya tinggal panggil orang yang in charge di situ, yang bagian HRM-nya, baru mereka rapat. Tadi fungsinya adalah rapat. Kadang itu saking banyak yang dipelajari, kalau nggak kuat ya, kalau nggak punya fokus, itu rata-rata tersesat biasanya teman-teman di ADBIS itu. Nah, kan kan ibarat seperti masuk ke hutan banyak ilmu di situ ya. Mana yang perlu difokuskan, mana yang penting itu yang sulit. Ilmu administrasi bisnis itu sulitnya ketika harus fokus mau ke bidang ilmu yang mana gitu ya. Oke. Nah, kalau yang di bawahnya ya, yang seperti manajemen, lalu juga ada akuntansi, juga ilmu politik, itu yang sifatnya operasional. Jadi tidak mungkin bos itu melakukan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh atau yang kecil-kecil atau yang operasional. Kalau kalian pimpinan, kalau kalian ibaratnya business owner, kalian pemilik bisnis, tetapi kalian masih mengerjakan hal yang sifatnya sangat administratif, sangat remeh-temeh atau kalian ngetik-ngetik sendiri gitu ya. Kalian belum bisa mempraktekkan administrasi bisnis, teman-teman. Itu justru yang perkantorannya. Jadi yang saat ini kalian posisi ada, misalnya perkantoran ya, kalian ada di tengah-tengah ini sebenarnya. Di administrasi bisnis juga tidak, di manajemen juga enggak. Kalian di tengah gitu. Waktu itu pernah ada profesor yang bilang, ya administrasi perkantoran ini abu-abu gitu. Ya, saya tahu, Prof. Ini abu-abu. Nah, ini nanti anak-anak semisal nanti mau kerja diarahkan. Mau ke atas apa ke bawah gitu loh. Mau ke operasional detail yang struktural atau mau yang pengambilan keputusan yang besar. FIY, fact buat teman-teman, rata-rata lulusan D4, S1-nya kita itu jarang yang naik ke atas, jarang yang ke administrasi bisnis. Jarang banget dari sekian angkatan itu hanya 2, 3, 4. Itu aja harus kita motivasi benar-benar kalian harus ambil administrasi publik, kalian ambil bisnis, kalian banyak yang ngambilnya ke operasional gitu karena kita kan praktek ya, kita seringnya praktek. Kalau orang praktek itu seringnya rutin teman-teman. Ketika disuruh lihat banyak data dan beragam, suruh ambil keputusan pusing, ini belum terbiasa. Nanti mungkin dari kelas ini atau vokasi di D4 yang lain ya tidak hanya kelas ini mungkin ada dari kalian yang punya potensi itu bisa melihat keberagaman data dan akhirnya kalian bisa menyimpulkan satu hal itu untuk kemajuan banyak pihak gitu jadi motornya itu ada di administrasi bisnis teman-teman gitu tapi ingat dari semua bidang ilmu administrasi bisnis pun juga punya konsentrasi gitu ya kalau di ADP yang administrasi bisnis itu saya sama Bu Gusnu kalau Bu Gusnu kalau nggak salah marketing, fokus di marketing ya. Mungkin dia itu lebih ke karena public speakingnya oke ya. Jadi dia ke marketing manager, ke promotion, advertising, hal-hal yang sifatnya media gitu. Dia suka sekali gitu ya. Kalau saya lebih ke human resource management gitu. Saya lebih suka melihat ke dalam. Gitu ya, lebih ke HRM managers atau lebih ke training development gitu ya. Lebih ke melihat orang-orang di dalam ini bagaimana memanage, melihat psikologi dari industri, bagaimana kompetitor dan follower bisa terbaca. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman perbedaannya dan konsentrasi dari administrasi bisnis. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan terkait bisnis administrasi. Jadi mungkin kalian nanti ketika presentasi melihat hal-hal yang sifatnya global ya, hal-hal yang sifatnya sangat bisnis sekali. Ya, memang seperti itu. Bahan-bahan dan wawasannya adalah wawasan yang agak-agak sangat luas ya, umum. Untuk tata tertib kalau bisa jangan sampai terlambat untuk ini ya join join di Zoom ya 15 menit itu maksimal. Kalau ada kendala tolong saya dijapri ya. Juga nanti ketika pengumpulan waktu pengumpulan tugas pastikan tepat waktu ya teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan nanti repot untuk merekapnya.
Lalu tolong jaga antusiasme, terutama ketika presentasi itu hargai teman-teman ya, hargai kerja keras mereka karena ini kan ilmu. Ilmu itu ibaratnya sakral ya, kalian ini sedang berusaha untuk menjadi orang yang baik ya ke depan dan pasti kalian pengen kerja itu dapat kerjaannya oke. Nah, supaya dapat kerjaan yang baik ya kalian mulai sekarang bersikap yang baik supaya nanti hasilnya itu juga baik gitu. Semua harus diawali dari awal dari kita sendiri. Kalau kitanya baik, nanti insya Allah hasil-hasil yang kalian akan dapatkan juga akan juga baik gitu. Ketika kalian bersikap semestinya nanti juga alam dan dunia ini akan bersikap semestinya untuk kalian nanti ke depan gitu ya. Untuk aturan ada yang mau tanyain enggak atau sudah oke semua sudah bisa dipahamin? Kalau ada sakit atau tidak bisa di kelas, tolong diinformasikan juga diinformasikan ke teman timnya ya. Semisal nggak bisa presentasi, tolong jangan mendadak, kasihan timnya karena harus harus persiapan dan sebagainya, kehadiran juga ya teman-teman. Nah, ini komponen penilaian. Saya berikan nilai UASnya itu paling banyak karena nanti bikin esai dan esainya tuh kelompok saja, teman-teman. Kenapa latihannya seperti ini? Mungkin udah bosen ya kalian untuk presentasi terus-terusan tuh pasti udah bosen aku yakin. Tapi aku mau ngelatihnya teman-teman ini presentasinya itu presentasi bisnis yang baik gitu ya. Nanti tolong kalau bikin PPT tuh yang baik juga. Hurufnya jangan besar, jangan kecil-kecil. Misalnya harus seperti ini kelihatan semua. Kalau bisa komposisi warnanya, mainkan teknik presentasi yang kalian sudah dapat. Sekalian belajar untuk presentasi bisnis, sekalian belajar untuk kalian ke depan nanti kan mau PIT, PIM nanti. Jadi ini manfaatkan sebaik mungkin ya teman-teman. Nanti kita ajarkan juga bikin PPT yang baik dan sebagainya. Juga tugas ini masuk ke bagaimana nanti kalian mempresentasikan gitu ya, menyajikan presentasi. Saya menilai juga slide-nya ya, teman-teman pastikan baik hasil slide-nya. Juga wawasan yang ditampilkan juga informatif itu atau tidak itu masuk juga kategori ya. Eh, jangan sampai datanya ini kurang menarik gitu. Jadi pastikan itu ada data menarik tetapi masih berkorelasi dengan tema yang mau dipresentasikan begitu. Untuk UAS-nya 30% paling banyak, UTS-nya 15%. Kenapa? Karena sudah banyak presentasinya, tugasnya, juga keaktifannya sudah saya letakkan di situ paling banyak. Kurang lebih seperti ini penentuan nilainya. Kalau sudah aktif biasanya sudah mengantongi B plus atau A minus otomatis. Buku referensinya saya pakai ini teman-teman. Pengantar ilmu administrasi bisnis ya. Pakai yang alfa beta Irham Fahmi. Itu kalian bisa cari ini di toko buku supaya nanti mempresentasikannya juga mudah gitu ya. Baik, dari saya itu saja. Ada yang mau ditanyakan atau tidak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Sudah clear semua? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, mungkin kalian bisa untuk absen. Aku bingung nih, absennya banyak yang error ini. Ini saya tutup dulu nih, sebentar ya.